bersalaman biasa aja. Tapi kalau di pondok dulu bersalaman kayaknya. Tapi karena sudah di luar dan kadang-kadang merasa dirinya sudah ya udah terkenal, sehingga dia membuat dirinya tadi sejajar dengan guru-gurunya. Ini naudzubillah min dzalik. Dikhawatirkan keberkahan ilmu tersebut bisa ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau mendapatkan keberkahan ilmu tersebut karena doa yang tidak pernah sama sekali beliau tinggalkan. Setiap selesai sholat langsung mendoakan gurunya. Allahumma ghfirli wa liwalidayya bahkan disebutnya wali Imam Malik, ya Allah ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku serta dosa guru-guruku. Ini mungkin jarang di antara murid-murid, santri-santri yang ketika selesai sholat mendoakan gurunya, tadi jarang. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li syaikhi, sebut namanya. Itu akan mendatangkan keberkahan yang sangat luar biasa. Kadang-kadang dari doa tersebut seorang santri itu bisa mendapatkan keberkahan yang mengalahkan santri-santri yang lain. Makanya ketika di pondok itu kadang-kadang santri yang berhasil itu bukan hanya mereka yang buka kitab di hadapan gurunya, yang pintar di pondok, yang cerdas, itu belum tentu bermanfaat untuk orang luar. Tapi yang nyata-nyata akan menjadi santri yang bermanfaat, mereka yang ketika selama di pondok pesantren mengabdikan dirinya kepada gurunya itu sebagai pelayan. Sebagai pelayan. Karena ada jaminan. Kata ulama, man khodam. Orang yang mengabdikan dirinya, menjadikan dirinya itu seperti pelayan, pembantu, maka ia akan maju. Tapi kalau untuk orang yang belajar, yang pintar di pondok, itu ketika di luar tidak ada jaminan ilmunya tadi bermanfaat atau tidak. Dan banyak ulama-ulama kita menjadi ulama besar, menjadi para aulia Allah karena berkat berkhidmat kepada sang guru. Karena khidmatnya tadi. Maka dari sesuatu yang dapat menyenangkan kita punya guru, selain kumpul seperti ini, silaturahmi, mungkin ada angkatan pertama, ada angkatan kedua. Nah, ini harus diperkuat. Hubungan seperti ini harus senantiasa diperkuat. Karena tujuannya hanya untuk menyenangkan hati guru. Guru itu paling senang kalau melihat murid-muridnya ketika keluar kompak, seperti saudara, seperti satu bangunan yang memperhatikan satu sama lain. Jangan saling hantam-menghantam. Gurunya sama, tapi pas di luar hantam-hantam. Ini tidak bagus. Berarti tidak mencontohkan daripada akhlak sang guru. Nah, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebutkan kedudukan seorang guru itu melebihi daripada kedudukan orang tua. Orang tua kita tuh kalah pangkatnya dengan sang guru. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyebutkan orang tuamu itu ada 3. Orang tua kita ini ada 3. Yang pertama yang disebut Nabi Muhammad, man 'allamaka, orang yang mengajarimu, ngajarin abata. Makanya guru yang paling berjasa kepada kita ini, guru
guru yang telah mengenalkan kepada kita huruf hijaiyah. Paling berjasa. Jangan lupa didoain. Ya, jangan hanya mendoakan guru yang sudah baca Alfiyah, yang mengenalkan kita huruf alif, ba, ta, itu siapa? Itu jasanya yang paling besar. Bahkan pahala yang paling banyak didapatkan oleh guru-guru yang seperti itu, yang ngajarin kita alif, melihatnya sin, si guru tadi alif, sin, si murid tetap ngomong sin. Sabar si guru tadi. Ya. Tidak ada yang sabar menghadapi seorang murid itu kecuali guru. Kalau abahnya belum tentu. Pian anak pian yang belajar apa namanya? Iqra. Ada belajar sama pian. Bah, belum nonton ngaji, bah. Ayo kata duduk. Anaknya baru baca 2 kali salah aja abahnya udah naik darah. Karena tahan. Ya. Tapi kalau seorang guru itu sabarnya luar biasa. Ya, apalagi di lingkungan pondok pesantren, yang santri itu alamnya beda-beda alam. Nah, apalagi kampung. Nah, iya, nggak usah hujan. Ya, nggak usah hujan berangkat ke pondok, mendung aja nggak datang. Ya, mendung. Makanya tipe-tipe santri di pondok pesantren itu beda-beda. Ada yang tipe kayak wali Allah, pendiam, datang cepat, rapi. Ya. Ada lagi tipe santri yang agak liar. Ada lagi yang tipe santri yang mudah semangat, bawa kitab segala macam sampai di kelas tidur. Ya. Udah kitab udah dibawa semua, udah lengkap. Nyampe di kelas depan guru langsung hilang. Tapi kadang-kadang yang jadi seperti ini. Ya. Kadang-kadang ada santri yang belajar susah, menghafal susah, tapi khidmatnya luar biasa. Ketika di luar dia jadi orang yang bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad. Nah, makanya yang bisa membuat ilmu seseorang itu menjadi bermanfaat, salah satunya itu jangan sampai melupakan doa untuk sang guru. Pian amalkan. Ya. Ulun semenjak di pondok sampai sekarang ulun tidak pernah ninggalin doa seperti yang diamalkan oleh Imam Syafi'i. Tidak pernah lepas. Ya. Kalau selesai doa selesai sholat baca doa, Rabbighfirli wa liwalidayya, dan ulun sebut nama guru. Ya. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li abuya, sebut nama beliau. Jangan pernah tinggal. Ya. Karena kunci keberhasilan seseorang ketika ia senantiasa mendoakan orang tua dan mendoakan sang guru. Ya. Jangan minta yang harat-harat tapi berdoa tidak mau. Doain orang tua tidak pernah. Mendoai guru tidak pernah. Pengen dapat kesehatan, pengen panjang umur, pengen luas rezeki, pengen berkah usaha, tapi doa orang tua tidak pernah. Kalau habis sholat yang dibaca, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa syahadatan indal maut. Tapi Rabbighfirli-nya lupa, tidak dibaca. Itu banyak yang kayak itu banyak. Ya. Banyak di zaman kita sekarang ini lupa mendoakan orang tua dan guru. Padahal sumbernya di situ. Seseorang bisa mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat di tangan orang tua. Kalau mau selamat urusan dunia, mau selamat urusan akhirat, di tangan orang tua. Meminta keridhaan Allah.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami meminta keridhaan-Mu dan surga-Mu, dan kami berlindung dari neraka, dari murka-Mu serta neraka-Mu. Tapi hari-hari buat muyak orang tua, buat orang tua naik darah terus, nggak dapat ridho Allah. Banyak permintaan-permintaan kita ketika selesai sholat ini, kadang-kadang yang membuat terhalangnya permintaan kita karena diantaranya orang tersebut lupa doain orang tua, lupa mendoakan sang guru. Makanya kata Rasulullah, Abu Kathalas, orang tuamu ada 3. Yang pertama guru, orang yang mengajarkanmu, jangan pernah lupa. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Man waladatka, orang yang melahirkanmu. Ya, abah sama mama, jangan lupa. Kemudian yang ketiga, man zawwajatka ibnata, orang yang menikahkan engkau dengan anak perempuannya. Mertu. Dari 3 orang tua ini derajat paling tinggi siapa? Guru. Kenapa derajat sang guru itu paling mulia? Karena sang guru itulah yang membuat kita ini selamat di akhirat. Ya, bisa tahu dengan agama, bisa tahu dengan hukum, bertahun-tahun diajarinya dengan penuh kesabaran. Tapi kalau orang tua, mereka itu hanya menyelamatkan sang anak dari masalah kehidupan di dunia. Tapi kalau sang guru menyelamatkan sampai ke akhirat. Maka doa tadi, ya, jangan sampai dilupakan. Rabbighfirli wa liwalidayya. Sebut nama guru tadi. Ya, guru itu artinya apa namanya? Kalau dalam bahasa ulama-ulama kita itu ada namanya guru futuh. Ya. Guru futuh itu guru yang membuka. Ya, yang dulunya kita bungul jadi pintar. Yang dulunya kita enggak paham dengan hukum, sekarang jadi paham. Ya. Kalau untuk kita nih, siapa pendiri pondok pesantrennya? Itu yang disebut. Kalau guru-guru yang ngajar tuh ingat-ingat dari pikiran aja enggak apa-apa. Ya, oh ustadz ini pernah ngajar ini. Oh ngajar nahu dulu si fulan. Oh ngajar balaghah si fulan. Nah, itu terserah, diingat bagus, enggak diingat ya enggak apa-apa. Yang paling penting tuh pendiri. Ya. Pendiri pondok pesantren yang kita pernah menimba ilmu di situ. Jangan pernah dilupakan. Serta amalkan ilmu yang pernah didapat. Wasiat-wasiat mereka itu apa? Dan selalulah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini, ya, selalu berjalan di jalan mereka. Jangan sampai melakukan suatu perbuatan yang membuat mereka itu kecewa. Ketika kita melakukan kebaikan, maka guru kita yang akan disebut orang. Wah, alumni mana tuh? Masya Allah, luar biasa. Siapa yang senang? Guru. Tapi ketika ada seorang santri melakukan suatu keburukan, yang disambat orang pun tempat dia nuntut ilmu. Alumni mana itu? Secara tidak langsung kita sudah membuat nama sang guru tadi menjadi Kalau tingkah laku kita bagus, maka yang harum sang guru. Ketika kita melakukan suatu keburukan, yang akan merasakan dampaknya itu adalah sang guru kita. Ya. Maka dari perkumpulan seperti ini, perkuat terus. Ya. Ikatan santri seperti ini diperkuat. Ya. Kemudian saling mengingatkan apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kita, umpamanya tidak sesuai atau tidak sejalan
dengan jalan sang guru kita, maka diingatkan agar sama-sama mendapatkan keberkahan. Nah, ini kita kumpul ini kan silaturahim, ya. Yang tadinya tidak kenal jadi kenal, ya. Yang belum ketemu sekarang ketemu, alhamdulillah. Ada yang dari Kintab, ada loh dari Kintab. Nah, lumayan Kintab tuh. Berapa jam? 4 jam. Ya, 4 jam hebat supirnya. Laju berarti Pak mobil. Oh baik saudara, dari Kintab, dari Pelai Hari, luar biasa, jauh-jauh. Apa yang membuat bisa terkumpul di sini? Bisa berkumpul di sini karena dalam hati ini ada nama sang guru tadi yang buat kita semangat, walaupun dari Kintab, nah, dari Pelai Hari ya lumayan jauh, tapi bisa terkumpul. Dari Martapura bisa terkumpul karena di dalam hati ini ada nama sang guru. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan perkumpulan kita seperti ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini semua bisa menjadi sebab guru-guru kita senang kepada kita, bangga dengan kita. Mudah-mudahan ilmu yang selama ini kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan perkumpulan kita mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha linaya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi' alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana warhamna wa liwalidina. Allahumma ighfir lana warhamna wa liwalidina. Allahumma ighfir lana warhamna wa liwalidina wa limashayikhina fid din wa li ashabil huquqi alaina ajma'in. Li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وفقهنا وفقه أهلنا وقرباتنا في ديننا مع أهل الكثر وذكر. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحامك إلحام الملائكة المقربين. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واجعلنا وأهلنا من أهل الخير يا من وفق أهل الخير الخير وعانهم أن يوفقنا للخير وعنا عليه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فقل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.